Bukan muka dan penampilan itu sendiri. Sahabat-sahabat, tuntutan kita lebih penting daripada orang-orang yang di depan. Sahabat-sahabat, yang dari luar Kalimantan. Sepertinya imbas dari keputusan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Kaltim, Bapak Rudi Masud, yang merenovasi rumah dengan jumlah anggarannya 25 miliar ini menuai banyak kecaman, terutama dari warganya sendiri. Sampai dikabarkan nanti tanggal 21, kalau saya tidak salah, itu akan dilakukan demo besar-besaran di depan kantor Gubernur Kaltim, teman-teman. Nah, tentu ini berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi yang mengedepankan efisiensi anggaran, ya, sesuai dengan apa yang dilakukan ataupun yang diprogramkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Nah, untuk lebih jelasnya, kali ini akan saya tampilkan beberapa cuplikan video yang mendukung, ya, yang mungkin saja bisa teman-teman simak secara saksama. Silakan. Jangan ada yang dobrak-dobrak pagar. Jangan ada yang robohkan pagar. bukan muka dan penampilan itu sendiri. Sahabat-sahabat, tuntutan kita lebih penting daripada orang-orang yang di depan. Sahabat-sahabat, yang dari luar Kalimantan, mereka terus bersemangat untuk menguasai wilayah Kalimantan Timur, sementara kita sendiri, ikatan diantara kita sendiri lemah, ya, sikut-sikutan, sudah levelnya cuma ormas, sikut-sikutan pula di situ. Malu, ya, malu lah kalau punya supan baru supan lah gitulah. Ya, mudah-mudahan ada kesadaran. Ya, cobalah berkumpul teman-teman Dayak Kutai Banjar gitu ya, bersatu, tokoh-tokohnya bersatulah, kita bicarakan lagi mau sampai kapan gitu kan, mau sampai kapan Kaltim ini periode ini hampir semua udah dikuasai orang luar, kayak kecuali Kubar Maulu, ya, ya itu karena mayoritas memang orang Dayak di situ banyak, ya, sehingga aman lah, ya. Nah, tolong juga lah yang di dalam itu bantu kami di pesisir ini, karena memang mayoritas penduduknya juga memang bukan Kalimantan Timur, ya. Ya mau sampai kapan gitu. Ini saya hanya bisa bicara di medsos, memberi kesadaran teman-teman supaya menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Gubernur Kaltim ini adalah kontroversi. Pertama, tiba-tiba mau membeli mobil dinas seharga 8,5 miliar. Tentu ini tidak sembarang mobil super mewah. Harga 1 miliar saja bagi masyarakat itu sudah mewah. Innova saja paling 500 juta, Fortuner sekitar 600 juta. Kalau 8,5 miliar, ini super mewah. Belum selesai masalah mobil yang sudah dibatalkan, sekarang bikin geger anggaran renovasi rumah dinas gubernur. Gak tanggung-tanggung, nilainya 25 miliar. Tentu kasus mobil dinas, kasus renovasi rumah dinas ini membuat masyarakat marah. Ribuan orang akan turun ke jalan demo pada tanggal 21 April 2026. Kak Soleh, meskipun wong Surabaya gak ono hubungan mbek wong Kalimantan, tetapi kita patut mengapresiasi siapapun pejabat publik, gubernur, bupati, wali kota, kalau tidak bekerja untuk rakyat, kalau sekedar foya-foya menghabiskan duit rakyat, memang harus didemo. Bila perlu, kalau kalian pengen memakzulkan, silahkan dimakzulkan. Harusnya bupati, gubernur, wali kota meniru jejaknya Deddy Mulyadi, meniru jejaknya Gubernur Maluku Utara, perempuan yang bagus bekerja untuk masyarakat. Tidak boleh yang namanya pejabat publik itu aji mumpung.
mumpung berkuasa, mumpung punya kewenangan, gawe anggaran sing gede, itu tidak boleh. Ayo teman-teman, kita dukung masyarakat Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur di dalam mendemo Gubernur Kaltim ini. Selamat berjuang buat teman-teman di luar Kaltim, mendukung kalian. Akomodir keinginan masyarakat ya, pada saat demo nanti ya tanggal 21 April. Bantuan masyarakat, bantuannya berupa air mineral, terus makanan-makanan ringan, terus ada juga uang. Nanti kalau untuk pada saat demo ya, mungkin logistiknya makanan mungkin nasi kotak gitu kan, minuman udah 3 hari ya sampai hari H. Masyarakat sudah muak ya, merasa kecewa ya dengan kebijakannya. Ya, salah satunya yang 25M yang rujak dan terlalu gaduh ya. Ya salah satu banyak sekali ya kebijakan yang tidak pro rakyat. Terus politik dinastinya, yang kegaduhan terkait 8,5M, yang rujak 25M, dan banyak lagi lah. BPD. Ya, banyak masyarakat kecewa. Terus termasuk Bank BPD ya. Pergantian dirut Bank BPD yang belum waktunya. Harga tiket lagi mahal tapi Bapak Gubernur ngajak nih anggota-anggota DPR buat rapat di Jakarta. Cakep, jadi konsepnya rapat sambil healing, ya kan? Keren gak tuh? Saran aja Bapak, kalau di Samarinda, Balikpapan udah gak ada tempat rapat nih, boleh nih datang ke lamin-lamin yang ada di pelosok-pelosok nih, bukan pelosok sih, di daerah-daerah kabupaten kota tuh. Biar sekalian pada anggota DPR ngerasain nih jalan rusak kayak gimana, biar ngerasain bagaimana penderitaan masyarakat tiap hari ikut jalan rusak. Nah, ini nih, banyak nih di tempat gue banyak pamit ya, tapi kalau udah terjadwal rapatnya harus di Jakarta, pesan masyarakat Kaltim, jangan lupa foto-foto ya, tapi foto-fotonya nggak usah sampai bocor ya Bapak ya, takut dirujak lagi sama netizen Kaltim atuh ya. Terus nih udah rapat jauh-jauh mahal-mahal ke sana, mudah-mudahan rapatnya itu tuh bener-bener buat kebutuhan masyarakatnya ya, bener-bener pro nih ke masyarakatnya. Oke Bapak, siap Bapak? Marwah terbitlah lumrah 25 miliar hanya untuk renovasi, padahal belum semua warga Kaltim bisa merasakan jalan yang mulus. Contohnya kami warga Kutai Barat, Kecamatan Barongtongko, Simpang Raya, kelurahannya jalan seperti ini. Apalagi saudara kami yang di Kecamatan Dilang Putih, jalannya lebih parah lagi Pak. Mendingan yo untuk perbaiki jalan dulu daripada perbaiki rumah dinas. Gubernur Kalimantan minta renovasi rumah dinas 25 miliar. Baru juga kemarin minta mobil dinas 8 miliar. Alasannya biar nggak bolak-balik ke rumah pribadi. Lucu ya? Yang capek bolak-balik itu pejabat, yang disuruh maklum itu rakyat. Katanya demi efisiensi. Tapi angka 25M itu efisiensi atau kemewahan? Sementara di luar sana banyak yang masih berjuang buat punya rumah yang layak. Jalan rusak dibiarin, fasilitas umum seadanya. Rakyat disuruh ngerti keadaan, tapi pejabatnya nggak mau ngerti rakyat. Jadi yang harus beradaptasi itu rakyat, atau sebenarnya yang harus sadar diri itu pejabat? Apa gunanya istana gubernur yang begitu indah, begitu hebat, harganya begitu mahal, pada saat yang bersamaan orang Dayak makan aja enggak? Gubernur Kalimantan Timur itu punya mobil 8,5 miliar. Apa yang sekarang terjadi? Sekarang dia jalan rusak sebeginian rupa, lebih banyak. Apa yang dia mau lakukan? Sedang merancang untuk membangun rumah gubernur yang harganya ratusan miliar. Masuk akal nggak? Ini ada di Kompas loh hari ini. Jadi bagaimana orang tampil menjadi pemimpin, apalagi dia katakan ini, ya mungkin dia mau membangun istananya gubernur itu dengan kaitan marwah Kalimantan Timur untuk ditunjukkan ini loh hebatnya Kalimantan Timur, rumah gubernurnya seperti ini hebatnya, dan apa gunanya pindah ke sana dan sebagainya, masyarakat umum juga belum tentu makan. Lalu apa gunanya itu? Yang enak ya gubernurnya.
Tapi dia katakan dia melakukan itu marwah masyarakat Kalimantan Timur. Bagi saya aneh, ya. Artinya posisinya sebagai pemimpin dia tidak pahami dalam kaitan dengan rakyat yang dipimpinnya. Kalau dia pemimpin, tentu dia lebih mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan dirinya sendiri dengan membangun istana istana gubernur yang harganya miliaran itu. Ini yang saya kira itu. Kalau kalian ngira mobil 8,5 M itu sudah angkat marwah, belum lah. Masih ada rumah 25 miliar. Ini rumah dinas atau riset pejabat? Serius nanya deh, ini pemerintah Kaltim lagi ngurus rakyat atau lagi dekor rumah impian? Belanja mebel hampir 1 miliar. Mebel apaan? Kayu jati dari surga. Terus alat dapur dianggarkan 2 kali, total 662 juta. Masak buat siapa? Satu provinsi. Emangnya masak apaan sih? Atau jangan-jangan anggarannya yang dimasak? Ruang fitness dan biliar 195 juta. Oh, sekarang gubernur mau jadi sekalian atlet dan pemain biliar ya? Berarti gubernur bisa main biliar. Tapi kok diajak debat mahasiswa katanya kerja? Terus yang paling absurd, akuarium air laut 198 juta. Maksudnya apa? Ini rumah dinas atau SeaWorld mini? Emang sepenting itu ke akuarium? Belum lagi kursi pijat 126 juta. Capek banget ya Pak? Capek ngitung anggaran atau capek pura-pura peduli rakyat? Sampai-sampai rakyat yang harus bayarin untuk pijat kalian. Kemarin mobil harus 8,5 M, katanya biar ada marwah. Sekarang rumah dinas harus full upgrade, harus megah, harus mewah. Gak ada yang boleh kurang sedikit pun. Emangnya marwah siapa? Rakyat? Atau cuma gengsi pejabat? Harus mewah, harus megah, biar pantas sama gengsi, bukan sama kondisi rakyat. Ini rumah dinas atau wishlist orang kaya yang lagi kalap? Di luar sana, rakyatmu masih antri makanan, masih banyak yang mikir besok makan apa, masih berjuang untuk hidup hari ini. Ini kontrasnya jauh banget, Pak. Sedih banget hati ini, Pak. Sakit. Kalian ini pelayan rakyat atau lagi aji mumpung di atas jabatan? Empati itu masih ada nggak sih? Atau udah hilang tenggelam di akuarium bareng uang miliaran itu? Yang kayak gini nggak mau diperiksa, nggak mau diaudit terbuka ke publik. Lucunya, yang kayak gini nggak kesentuh, nggak ada yang buru-buru audit, nggak ada yang gercep periksa, nggak ada yang transparan buka semuanya. Tapi giliran kemarin Amsal Sitepu, videografer yang nggak punya kuasa utak-atik anggaran, cepat banget diproses. Yang nggak punya kuasa apa-apa bisa diperiksa dan dikriminalisasi. Tapi yang pegang anggaran miliaran malah dibiarin santai di kursi pijit. Rakyat cuma bisa lihat dan ngerasain satu hal, ketidakadilan. Jujur lah. Dia lagi. Kemarin urusan mobil 8,5 M. Sekarang urusan rumah 25 M. Denger ya Bapak Gubernur, please. Katanya kamu itu adalah orang kaya. Kalau orang kaya, ya udah, mendingan nggak usah jadi pemimpin daerah, nggak usah jadi pejabat daerah deh, ya. Supaya apa? Supaya setiap kamu mengeluarkan uang, tidak banyak orang berkomentar seperti saya, ya. Karena tidak setuju. 25 M buat kamu tuh mungkin kecil, tapi buat kami rakyat jelata itu besar dan itu bisa memenuhi perut masyarakat. Perut masyarakat kalian itu masih lapar. Hah? Kok bisa ya? Bingung saya loh. Ini protes bukan untuk saya sendiri, tapi mewakili rakyat yang mungkin sebagian besar tidak setuju. Anggaran 25 M loh. Padahal kemarin aja tuh Bapak Prabowo itu sudah menyinggung-nyinggung masalah yang 8,5 M. Sekarang masa 25 M. Nggak tobat-tobat ya. Rumah dinas katanya. Nggak perlu. Sudah sejahtera atau belum? Setahu saya belum. Ini ya tuh daftarnya tuh. Nah, oke. Itulah tadi teman-teman beberapa cuplikan video yang barangkali bisa teman-teman simak dan juga saksikan soal bagaimana anggaran yang dihabiskan untuk merenovasi rumah dari Gubernur Kaltim Bapak Rudi Masud dan juga wakilnya, kalau saya tidak salah itu sebesar 25 miliar. Sangat luar biasa, banyak sekali teman-teman. Jumlah yang sangat fantastis ya, yang
bisa terbilang hanya sekadar untuk merenovasi rumah, teman-teman. Dan tentu ini menuai banyak komentar, menuai banyak kecaman yang telah saya sampaikan ataupun tampilkan di awal tadi. Bisa teman-teman tonton kembali jika teman-teman ingin tahu selengkapnya lah. Ya, oke, mungkin cukup sekian teman-teman hal yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.